Ditetapkan sebagai tersangka, Rektor Universitas Udayana Inyoman Gede Antara mengklaim dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI dimungkinkan secara regulasi. Namun mahasiswa mempertanyakan transparansinya. Masihkah pungutan ini diberlakukan? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana, Iputu Bagus Padma, dan tim hukum Universitas Udayana, Nyoman Sukandia. Selamat pagi, Mas Padma. Pak Sukandia. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya agak bengek ya, mohon maaf. Oke, baik. Saya ke Mas Padma terlebih dahulu. Mas Padma, beberapa waktu lalu mahasiswa UNUD sudah ke gedung rektorat menyampaikan aspirasinya. Apa hasilnya? Responnya seperti apa diberikan oleh pihak rektorat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kami kemarin sempat datang ke rektorat dan memang dari kami di sini menyampaikan bahwasanya ada 6 tuntutan yang kami sampaikan. Tapi kala itu beliau, Pak Rektor tidak sempat hadir karena memang ada acara ke Jakarta. Dan sehingga 4 tuntutan kami sampaikan. Yang pertama mengenai fasilitas. Karena memang hari ini di Udayana itu sendiri secara fasilitas kami yang banyak yang masih belum selesai. Dan memang perusahaan kuliah pun telah dilaksanakan perkuliahan di kampus kami di Jimbaran. Dan memang gedung yang belum jadi seperti itu. Dan yang kedua, kami meminta penambahan jumlah tenaga pendidik dan dosen pengajar. Karena memang ada beberapa fakultas ataupun program studi memang kekurangan tenaga pendidik seperti itu. Dan yang ketiga, itu kami meminta transformasi SPI karena memang beberapa tahun terakhir ini tidak ada, sehingga kami memang momentum ini sehingga cocok untuk kami meminta transparansi dan memang telah dikabulkan oleh beliau dan telah di-upload di web PPID Udayana. Itu bisa diakses oleh semua orang. Dan yang keempat, kami meminta perubahan sistem dari SPI ini sendiri seperti ini. Baik, Mas Padma, tuntutan mengenai transparansi SPI ini lebih tepatnya, lebih detailnya seperti apa yang diharapkan? Apakah ketika penyusunan dana SPI ini peruntukannya apa saja atau realisasi dari dana SPI itu tadi? Oke, terima kasih. Ya kan hari ini ketika memang diberitakan ataupun disampaikan oleh Kejati itu mengenai pelaksanaan dana SPI, sehingga kami pun memang sebagai mahasiswa kami harus objektif itu, kami harus mencari data. Memang kami pun seperti Kejati, dan sehingga kenapa kami minta ke rektorat adalah uang itu kemana sebenarnya? Apakah memang benar seperti yang disangkakan uang itu dikorupsi atau seperti apa? Sehingga memang kami harapkan itu di 2 hari yang lalu disampaikan bahwasanya SPI itu untuk pembangunan, dan memang hari ini pun telah diupload. Itu kami muaranya adalah dibawa kemana uangnya seperti itu. Oke, sudah berlangsung berapa lama ketidaktransparansian dana SPI ini menurut pandangan dari mahasiswa Universitas Udayana? Oke, jadi memang dari awal diterapkan tahun 2018 sampai sekarang, itu memang kami dari mahasiswa baru kemarin itu di-upload atau disampaikan transparansinya ke publik itu melalui web Udayana. Memang sebelumnya itu belum ada, sehingga memang momentum kemarin pun menurut kami cukup cocok dan memang pada akhirnya clear itu kemarin setelah disampaikan oleh pihak rektorat melalui Pak PR2 seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Sukandia. Pak, sampai dengan saat ini status dari Prof. Inga ini kan meskipun sudah dijadikan tersangka tapi masih resmi begitu ya menjabat sebagai Rektor Universitas Udayana. Kenapa Pak? Kenapa tidak ada langkah-langkah lanjutan atau mungkin sidang etik mungkin karena statusnya saat ini sudah tersangka dan sedang berproses dengan hukum? Terima kasih Pak Reno. Di dalam internal kami kan ada inspektorat. Jadi mendalami juga kasus dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan di berita acara. Nah dari itu kan dapat dipahami sejauh mana kadar kesalahan, sehingga langkah apa yang diambil. Seperti itu Pak Rino. Oke, berarti ketika masih menjabat sebagai rektor, Prof. Inga ini masih dipandang tidak bersalahkah oleh pihak inspektorat dari Universitas Udayana itu sendiri? Ya, terutama dari dikti ya, dari inspektorat kami sedang mempelajari juga dari awal sampai sekarang, dan beliau juga punya pandangan kan tersendiri, dan itu juga kewenangan beliau di sana. Oke, baik. Karena Pak, bisa saya jelaskan ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Sukandia. Baik, karena kami juga rutin memberikan laporan tentang apa dan bagaimana penyidikan diadakan,
termasuk materi pertanyaan dan hasil penyidikan, terutama tentang bagaimana mekanisme di dalam pengelolaan SPI, bahwa Universitas Udayana telah dikawal oleh 5 auditor, Pak Reno. Itu ada BPKP, BPK, Inspektorat, ada juga SPI, Satuan Pengawas Internal, dan Akuntan Publik. Dari pengawalan itu kami merasa cukup transparan, karena semua uang SPI yang masuk adalah ke rekening negara, sehingga untuk mengeluarkannya pun juga tidak mudah. Sambil contoh, ada kelebihan masuk boleh diklaim, tapi itu atas izin kemudian kewenangan dari Kementerian Keuangan. Seperti itu, tidak gampang mengeluarkan uang itu, dan sekitar dana itu disimpan, kita mempergunakannya, itu perlu proposal. Dan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan DIPA, daftar isian penggunaan anggaran, itu sangat ketat. Itu bisa berlangsung 2 tahun baru diizinkan. Jadi semua dana yang masuk itu murni masuk ke rekening, itu tidak ada menetes kemanapun. Itu yang paling penting. Baik, karena uang ini masuk ke kas negara, tadi Anda katakan sulit untuk keluar, berarti dugaan korupsi pun juga sulit untuk terjadi, begitu ya Pak Sukandia ya. Tetapi begini, saya mengutip ada pemberitaan, Anda mengatakan ada dana 1,8 miliar yang masuk ke pihak Universitas Udayana, dan ini bukan karena kesadaran dari pihak orang tua, dan Anda mengatakan dana 1,8 miliar ini akan dikembalikan kepada pihak pemberi. Nah, kalau Anda katakan memang dana ini sulit untuk keluar, berarti pengembalian uang ini juga akan sulit untuk terrealisasi, Pak Sukandia. Sepanjang yang bersangkutan mengajukan permohonan, Pak Rino, itu pasti ada mekanismenya. Dari permohonan itu kita akan teruskan ke Permenq. Di sana akan dibahas lagi. Ini permohonan dari siapa, Pak Sukandia? Permohonan dari orang tua. Saya ambil contoh begini. Karena merasa senang misalnya ya, tadinya mengisi SPI 8 juta, karena senang ditambah lagi 2 juta menjadi 10 juta. Nah, seperti itu pasti akan masuk ke rekening negara. Tidak bisa dibendung karena namanya rekening terbuka. Ambil contoh saya sendiri sekarang masukkan ke rekening, termasuk Pak Reno, masuk begitu. Tapi kalau mau mengklaim, harus mengajukan permohonan dan mekanismenya. Kalau dia tidak mengajukan permohonan, berarti keikhlasannya betul ikhlas, tidak ada masalah. Karena sumbangan SPI ini sifatnya tidak memaksa, tidak wajib. Perlu saya beritahukan, yang lulus itu 50%, yang isi 0, Pak Reno. Tidak harus mengisi, harus lulus, tidak. Yang mengisi besar pun, itu belum tentu lulus. Seperti itu, Pak Reno, tidak gampang. Nah, terhadap uang yang 1,8 miliar ini terakumulasi memang seperti tadi kasusnya. Ada di sistem yang salah, kemudian ada yang lebih memasukkan. Itu siap memasukkan, itu ada mekanismenya. Tolong diajukan permohonan bagi yang merasa keberatan. Tetapi bagi yang merasa ikhlas, merasa tidak masalah, sampai sekarang ajukan permohonan, Pak Reno. Sehingga sampai kapanpun kita tidak bisa mengajukannya juga ke Permenq, ke Kementerian Keuangan. Pengembalian ini berarti harus ada permohonan. Kalau atas inisiatif dari pihak universitas sendiri tidak bisa? Tidak mungkin, jadi Kementerian Keuangan akan mengeluarkan. Harus ada permohonan. Sama kalau saya bayar pajak kelebihan, masuk ke kas negara. Kita mohon, pasti itu mekanisme susah. Itu perlu waktu lama, banyak yang mengeluh. Apalagi mau korupsi bagaimana, Pak Reno? Itu yang saya tanya. Baik, saya ke Mas Padma. Mas Padma, selama tadi Anda katakan dari 2018 sampai dengan saat ini transparansinya dinilai kurang ya untuk penggunaan dari dana SPI itu sendiri. Tetapi kalau sudut pandang Mas Padma, apakah dari selama 4 tahun, dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, ada sebetulnya hal-hal yang terbangun begitu di Universitas Udayana? Terima kasih, dan memang dari kami mahasiswa pantau juga kami mengapresiasi sebenarnya pada tahun ini Prof. Fantara banyak pembangunan di Udayana. Tapi memang kita melihat juga perspektif juga sebelum 2018 juga banyak pembangunan, sehingga memang kami melihat sebenarnya urgensi SPI ini seperti apa. Karena memang ketika kemarin diberikan transparansi pun, sekali lagi saya tegaskan ya, baru kemarin diberikan transparansinya ke media dan kutip ke yang tidak sesuai sama mahasiswa itu baru kemarin. Sehingga memang setelah kami teliti lagi memang kami akui ya ada pembangunan, tetapi apakah sebelum SPI ini tidak ada pembangunan? Itu yang ingin saya sampaikan juga, dan memang
clear pembangunan sekarang pun memang sekarang sebenarnya dipaksakan juga. Seperti lihat bahkan beberapa gedung di kampus kami sendiri sekecil itu memiliki lantai kubik, bahkan ketika diinjak lantainya bisa lepas. Jadi saya ingin melihat di sini bahwasanya apakah memang di sini pembangunan di kejar-kejar itu apakah memang benar ataukah pada akhirnya di sini tempat pembangunan memang dipaksakan, karena memang pada akhirnya sekarang adik-adik saya pun ada yang berkuliah di bawah duduknya lesehan seperti itu, ada di satu kelas, dan memang itu ada data validnya. Saya pun ada buktinya. Saya memang kita lihat di sini pembangunan ini belum merata dan memang menurut saya juga seperti kejaran seperti itu. Oke, baik. Terakhir singkat saja saya ke Pak Sukandia. Pak Sukandia, ketika ada permasalahan dugaan ya penyalahgunaan dana SPI ini, apakah di tahun ajaran baru nanti masih akan ada permohonan atau kewajiban untuk para orang tua membayarkan dana SPI ini, Pak Sukandia? Saya akan konsultasi dulu ke Permendikbud, ke Kementerian Dikbud. Tetap saya berkoordinasi, termasuk saya memberikan penjelasan tentang kerugian yang anggap 105 miliar infrastruktur. Kami sudah lapor bahwa di dalam penggunaannya adalah mengajukan proposal yang rapatnya sampai 9 kali untuk sampai keluar DIPA itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kita rapat di internal, kemudian di Kementerian Keuangan. Dan di dalam konteks ini hampir 300 miliar pembangunan infrastruktur audit dari BPK dan 5 audit kami. Artinya angka 100 miliar ini masih jauh di bawah 300 miliar infrastruktur. Angka 105 ini dianggap kerugian bagi penyidik. Ini yang kami pertanyakan. Yang kedua, angka 443 miliar yang kami saksikan di media kaca TV itu dianggap kerugian karena perekonomian negara yang terganggu. Nah, ini juga kami sempat laporkan. Kadar-kadar inilah yang dipelajari dulu Inspektorat, dan kami juga bersurat kepada KPK. Dan KPK sudah turun sampai saat ini masih ada di Bali, Mas Reno, maaf. Masih ada di Bali, masih melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Karena selama tahun ini kami selalu dikawal dan tertib, tidak ada masalah. Ada administrasi memang ada, tapi sifatnya itu adalah pembenahan seperti itu. Oke, baik. Kita nantikan perkembangan berikutnya. Terima kasih Pak Nyoman Sukandia, Tim Hukum Universitas Udayana, dan Mas Iputu Bagus Padma, Ketua BEM Universitas Udayana, atas waktunya dan sudah berbagi informasi pada pagi hari ini.